Mengapa bisa seorang anak sampai di titik kehilangan kendali atas emosinya dan juga empatinya terhadap orang yang sudah melahirkannya? Nah, apakah ini murni kesalahan si anak atau ada yang luput dari pola asuh yang diajarkan orang tua ataupun nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tua? Jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parenting Al-Quran by Qurani Podcast, ruang untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam ikhtiar melahirkan 1 juta ulama besar. Bersama saya Dinar Mahesa Putri yang insya Allah akan menemani perbincangan kita pada hari ini, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama sosok inspiratif sekaligus guru dan panutan kita semua, yakni Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Beliau merupakan Mudiroh dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani sekaligus konsultan pendidikan. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah baik. Oke, Insya Allah pada hari ini kita akan bincang-bincang di sekitar orang tua hebat melahirkan anak Berkualitas. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah ngebahas bagaimana pengaruh bawaan yang diturunkan oleh orang tua. Nah, ternyata bawaan yang diturunkan oleh orang tua pertama kali itu awalnya adalah proses pembuahan, ya. Sperma yang berkualitas, ovum yang berkualitas itu bisa melahirkan anak yang hebat. Nah, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengamanahkan kepada kita, ketika kita memilih pasangan itu harus selektif banget, ya, harus selektif banget. Nah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, tahoyaru linutofikum, carilah oleh kamu sperma yang berkualitas. Tuh gimana ya cara nyarinya? Apa begini, boleh saya cek dulu sperma kamu? Ya nggak gitu juga ya. Apa boleh saya cek dulu ovum kamu? Ya nggak gitu juga ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah carilah pasangan yang bisa ya melahirkan generasi yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang solih, ya, yang solih, yang memang bisa menurunkan sifat-sifat bawaan orang-orang yang solih. Bahkan di dalam hadis kan dikatakan bahwasannya nikahilah olehmu perempuan karena 4 perkara, ya. Yang pertama adalah 5 liha, karena hartanya. Tentu ya, orang kaya itu kan punya mental orang kaya, ya, tidak hanya kaya saja, tapi dia punya sifat orang kaya. Di antaranya apa sifatnya? Sungguh, ya, orangnya mau berjuang, nah, gitu. Yang kedua, setelah 5 liha sabiha, keturunannya kita seleksi dulu. Kita udah jelasin tadi kan, bahwasannya anak itu dipengaruhi oleh sifat-sifat bawaan yang diturunkan oleh orang tuanya, ya. Baik dia dari neneknya atau di atas neneknya, bisa juga ke samping oleh om atau tantanya, ya. Terus yang berikutnya selain 5 liha sabiha, lijamaliha, ya. Mukanya, karena kecantikannya. Nggak mungkin dong kita ngelihat orang tuh lihat belakangnya dulu, kan kita lihat mukanya dulu. Dan biasanya orang cakep, orang cantik itu kan bersih, suka bersih, rapi. Nah, sifat-sifat yang baik itu kan juga diturunkan. Nah, terus yang ketiga karena apa? Ya, karena lidiniha, karena agamanya. Maka kata Rasul, pilihlah. Kalau nggak ada lengkap 4 itu, pilihlah karena agamanya. Nah, itu isyarat dari hadis yang menyatakan bahwasannya kita harus pilih pasangan, ya, sebagai proses awal untuk melahirkan anak yang hebat, anak yang berkualitas. Jadi Ustazah, ketika kita membahas tema orang tua hebat, anak berkualitas, rasanya tema ini sangat relevan dengan realita yang belakangan ini terjadi. Seperti yang kita ketahui, beberapa pekan yang lalu muncul berita ada seorang anak yang tega menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Namun perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Serem banget ya kalau dengarnya begitu ya.
bahwasannya pembahasan ini memang berat, akan tetapi penting untuk kita sadari bersama, bukannya untuk menghakimi ya Ustazah, akan tetapi agar kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kasus yang terjadi. Jadi kembali lagi Ustazah, bagi sebagai orang tua atau pendidik maupun calon orang tua, banyak dari kami yang bertanya-tanya Ustazah, kenapa sih, ada apa sih dengan anak-anak kita pada hari ini? Mengapa bisa seorang anak sampai di titik kehilangan kendali atas emosinya dan juga empatinya terhadap orang yang sudah melahirkannya? Dan apakah ini murni kesalahan si anak atau ada yang luput dari pola asuh yang diajarkan orang tua ataupun nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tua? Jadi bagaimana tanggapan Ustazah? Ya, perlu kita ketahui ya, gimana sih karakter atau sifat itu bisa terbentuk pada diri anak ya. Bil khusus anak dan remaja itu dia membentuk sifatnya pada awalnya itu karena dia sering melihat ya, karena dia sering melihat, karena dia sering mendengar, karena dia dibiasakan ya. Itu hal yang paling efektif membentuk sikap anak ya, hal yang perlu efektif membentuk kepribadian anak. Nah, kalau kita lihat misalnya ada anak yang pemarah gitu ya, emosinya meledak-ledak. Nah, itu kita lihat yang awal yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan terdekatnya. Bagaimana lingkungan terdekatnya membentuk dia ya. Di antaranya ya orang tua ya. Kita cek dulu adakah nih di antara kedua orang tuanya yang selalu memberikan contoh emosi yang berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu ya. Adakah misalnya itu orang tua. Yang kedua, kita nggak nutup kemungkinan ya, kemungkinan lingkungan yang terdekat anak itu terkadang bukan orang tua loh sekarang. Anak sekarang itu malah lebih dekat dengan HP-nya. Bisa jadi hal yang sering dia dengar, hal yang sering dia tonton di medsos itu adalah hal-hal yang bisa menstimulan emosinya berlebihan gitu, berlebihan. Terus yang ketiga adalah kontrol dari orang tua, ya kontrol dari orang tua. Yang pertama sejatinya orang tua memberikan contoh yang baik, ya contoh yang baik. Bagaimana bersikap sesuai dengan akidah, bagaimana bersikap sesuai dengan syariah, sesuai dengan akhlak Islam. Terus bagaimana kemudian anak itu dibiasakan, ya. Percuma juga kalau orang tuanya mencontohkan hal yang baik. Tapi orang tuanya tidak membiasakan anaknya. Misalnya orang tuanya rajin nih ngaji, tapi dia nggak membiasakan anaknya untuk terlibat ngaji bareng. Orang tuanya rajin sholat, tapi anaknya nggak dibiasakan sholat. Nah itu juga percuma aja, orang tuanya asik ngaji, anaknya asik pegang HP. Atau sebaliknya, ya kan? Atau sebaliknya kan, misalnya anaknya misalnya dikondisiin untuk sholat, anaknya dikondisiin untuk ngaji, tapi orang tuanya mencontohkan pegang HP terus gitu kan, nonton TV terus, anaknya disuruh bersabar, tapi orang tuanya selalu membentak, selalu memperlakukan tidak adil, tidak memberikan hak terhadap anak, dan itu semua akan ditangkap oleh anak. Perlu kita renungkan kembali. Anak itu adalah cerminan dari orang tua. Bagaimana anak bicara, lihat orang tuanya bicara. Bagaimana anak itu bersikap, lihat orang tuanya bersikap. Sampai bagaimana orang tuanya makan, orang tuanya minum, orang tuanya mandi, orang tuanya berdiri, orang tuanya duduk, itu semua ditangkap oleh anak. Ya, membentuk karakter anak. Gitu. Jadi setelah yang tadi Ustazah sampaikan, jadi kita bisa memahami ya bahwasannya anak yang berkualitas itu lahir dari proses yang panjang. Proses yang panjang, nggak bisa gini misalnya kun payakun atau ting jadi anak baik terus jadi baik, nggak kayak gitu. Bahkan dimulai dari proses pencarian pasangan. Iya, proses pencarian pasangan, ya mulai proses menyusui. Kan ketika menyusui aja, misalnya kan
anak orang tua kan sering sekarang lebih lebih efisien gitu, anak dikasih susu gitu ya, Mm-mm. kasih susu sapi gitu. Ketika anak misalnya dikasih susu sapi ya pakai dot begitu, kan nggak ada interaksi ya, Mm-mm. interaksi. Tapi kalau dia dikasih susu, Mm-mm. ASI ibunya, kan dipeluk ibunya, dia dengar detak jantung ibunya, apalagi ibunya bacakan Quran, dipeluk sama ibunya, dibelai dengan doa, semoga nanti engkau jadi anak yang soli, anak yang hebat, anak yang manfaat, kan diajakin cerita, apa kabar soliha, dan macam-macam. Jadi banyak hal yang bisa diajarkan oleh ibu ketika anak itu dekat dengan ibu yang soli. Soliha. Kemudian Bu Nurul, hal apa aja sih yang sering kali terlewat oleh para orang tua padahal itu sangat menentukan kualitas seorang anak? Orang tua itu ya, dia rela bekerja sekuat tenaga, memberikan uangnya, hartanya buat anaknya. Hmm. Tapi orang tua agak berat bagi dia menjadi teladan yang baik buat anaknya. Gak apa-apa anakku baik, tapi dia nggak mau jadi orang yang baik. Terus dia biasakan anaknya dengan hal-hal yang baik melalui misalnya asistennya, melalui gurunya, melalui sekolah-sekolah terbaik dia tempatkan. Tetapi dia sendiri nggak langsung membiasakan anaknya dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Syariat. Yang ketiga, orang tua sibuk dengan pekerjaannya aja, luput untuk mengontrol tumbuh kembangnya. Padahal anak perlu tuh diawasi, dikontrol, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia melangkah, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengatasi emosi bahagianya, emosi sedihnya, bagaimana dia berteman, bagaimana dia kepada orang tuanya, dan banyak hal lagi yang harus kita kontrol dari anak. Masya Allah sekali penjelasan yang telah Ustazah sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, Ustazah, ada pesan terakhir yang ingin Ustazah sampaikan kepada para orang tua di luar sana, khususnya dalam upaya menjadi orang tua yang hebat demi melahirkan anak-anak yang berkualitas. Eh, Ibu sekalian, pernah satu masa ibu melahirkan anak dan ibu mengorbankan jiwa raga ibu. Ibu rela untuk kehilangan nyawanya, ibu bahkan rela menumpahkan darah ibu, rasa sakit untuk kelahiran anak. Mengapa sekarang ketika untuk membuat dia menjadi hebat, mendidik dia, ibu tidak mau mengorbankan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk diganti dengan sesuatu yang baik. Masya Allah sekali pesan yang telah Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah atas ilmu dan inspirasinya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dinar Mahesa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.